memiliki lower high dan lower low. Sekarang waktunya kita menunggu dia membuat the next lower high. Nah, untuk sementara yang bisa kita lihat di sini dia masih Friendline.co. Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Wiswayoga. So, hari ini saya akan membuat money market review. Of course, yang paling pertama kita lihat adalah di pair gold. Jadi kita langsung aja masuk ke gold. Nah, di sini kita bisa melihat ada di weekly time frame ya. Di sini kita bisa melihat ada double top. Jadi dari weekly time frame gold ini berpotensi menjadi double top, dan juga di sini dia bisa aja trennya menjadi sideways. Nah, untuk sementara si gold ini berada di pertengahan dari support dan resistance. Nah, jadi dari forecast kita yang kemarin di MMR sebelumnya itu di sini saya ada mention kalau misalkan gold ini berhasil breakout dan retest di area trendline ini, maka dia bakal melanjutkan penurunan. Nah, jadi kita langsung aja breakdown ke time frame yang lebih kecil. Jadi kalau dari weekly time frame kita lihat closing candle. Di sini dia rejectnya mendekati dari area zone resistannya ini. Jadi support become resistance. Dan kalau kita breakdown lagi ke time frame daily, di sini dia sudah memiliki struktur bearish. Jadi di sini ada lower high, di sini ada low-nya dia. Oke, dia sudah memiliki lower high dan lower low. Sekarang waktunya kita menunggu dia membuat the next lower high. Nah, untuk sementara yang bisa kita lihat di sini dia masih ke reject ya di dua zone ini. Di sini dia ke reject, lalu di area ini juga dia ke reject. Nah, kalau kita menggunakan Fibonacci di sini mungkin dia berada di area 618. Oke, dia masuk di area 618 dan dia reject. Nah, kemudian kita bisa lihat di 4 jam time frame, yang dimana di time frame 4 jam ini dia masih dalam struktur bullish. Nah, yang bisa kita lihat di 4 jam di sini dia sudah memiliki, sini ada high karena dia berhasil breakout dari areanya ini. Lalu dia membuat higher low, terus buat high lagi, higher low, higher high, higher low, higher high, dan di sini low-nya sudah di break. Jadi dia sudah buat low baru di sini. Nah, ini potensinya dia berarti dia bakal membuat lower high baru. Nah, jadi simpelnya di sini kita melihat adanya high, lalu di sini ada demand zone, lalu next step di sini juga ada area supply. Nah, di sini dia break dari si low-nya tadi. Jadi ini ada low, sudah berhasil dia membuat low baru. Sekarang kita tinggal menunggu confirm di area ini. Jadi kalau misalkan ini fix menjadi lower high, berarti dia bakal melanjutkan penurunan sampai di area demand sebelum dia melanjutkan kenaikannya dia. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah gold ini berpotensi menjadi head and shoulder. Jadi dimana di sini dia ada potensialnya akan melanjutkan penurunan untuk koreksi di time frame besar. Nah, jadi kalau dari struktur dia memang sudah mungkin menjadi bullish trend di time frame 4 jamnya. Cuman kalau kita lihat tadi di weekly time frame, gold itu ada kemungkinan juga dia untuk turun. Kenapa? Karena trennya itu masih di dalam trend bearish untuk short term di high time frame nya.
Nah, jadi yang bisa kita pantau di gold ini adalah ketika gold ini masuk di area 1865. Jadi di sini kita mark 1865 sampai di 1869. Jadi di sini kalau misalkan gold masih bisa naik, berarti di sini ada zone-nya dia. Kalau dia berhasil masuki area ini, kita bisa coba aggressive entry menunggu confirm rejection. Jadi di area 65 sampai 69 ini kita bisa short selling dengan tujuan di 1824. Jadi stop lossnya mungkin kita bisa pakai di atas high-nya ini. Lalu di sini kita take profit pertama mungkin di 1841 dan nextnya itu di 1824. Nah, kalau kita lihat di sini ada risk reward yang cukup besar, 1:8. Jadi kalau misalkan skenario ini berjalan, dia masuk ke area supply-nya di sini, lalu dia rejection, kita tinggal menunggu confirm di lower time frame. Mungkin di sini dia membuat koreksi kecil atau membuat base, dia bakal kembali memasuki di area demand-nya. Jadi ini plan-nya untuk si gold. Jadi kalau misalkan areanya ini nggak bisa dijebol, maka dia bakal reverse. Tapi misalkan dia bullish lalu dia korektif di sini, maka di sini juga dia bakal ada potensi menjadi false break atau bahkan dia melanjutkan kenaikan. Jadi kalau ini valid, dia ngetes lagi turun, dia bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan dia korektif dan di sini break, ini ada kemungkinan untuk dia false break. Cuman so far plannya saya akan menunggu di zone-zone ini. Kalau ada rejection dan ada corrective movement, saya ambil short di sini. Oke, ini untuk plan 1 gold. Next kita di JPY USD. Oke, JPY USD kita lihat dari weekly time frame lagi. Nah, di sini kalau kita ambil resisten terdekatnya ada di sini, dan JPY USD ini sudah mendekati dari resisten terdekatnya. Nah, di sini ada potensial dia buat melanjutkan kenaikan kalau dia udah berhasil membuat struktur bullish. Nah, kalau kita ambil di sini juga ada next level. Di sini juga ada area supply ya di sini. Lalu nextnya supply-nya mungkin berada di area ini. Oke, dari trend dia memang lagi downtrend. Nah, sekarang kita breakdown lagi ke daily time frame. Nah, dari daily time frame dari MMR sebelumnya di sini sudah sempat mention double bottom di 4 jamnya. Terus di sini dia sudah berhasil membuat high baru. Oke, di sini ada high baru. Kita turunin lagi ke 4 hour. Nah, di 4 hour di sini ada ada demand. Di sini juga ada demand. Nah, yang saya expect di sini si JPY USD ini minimal kalau misalkan dia mau koreksi, dia bisa koreksi yang pertama di area trend line, yang kedua dia bisa masuk di demand zone, baru dia bisa melanjutkan kenaikan. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada potensi dia menjadi invert head and shoulder. Jadi di sini left shoulder, di sini head, di sini right shouldernya nanti, dan juga dikonfirm oleh adanya double bottom di sini.
Nah, harapannya kalau misalkan dia koreksi di sini, kita bakal menunggu di zona ini. Nah, otomatis lawan dari JPY itu dia bakal naik dulu untuk sementara kalau memang skenario ini running. Nah, di sini juga dia bisa sampai di area trendline aja baru dia lanjut kenaikan. Karena di 1 jam time frame di sini dia udah kelihatan ya ada corrective movement. Kalau misalkan trendline di 1 jam ini di break, terus dia retest, dia akan lanjut penurunan. Tapi kalau untuk long termnya mungkin saya rasa dia setelah dia masuk di area demand ini dia bakal melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, jadi plan untuk lawan dari JPY ini mungkin dia bakal naik dulu untuk sementara, lalu next dia bakal drop. Oke, sekilas untuk JPY USD, kita langsung aja masuk ke GBP JPY. Nah, kalau dari GBP JPY di sini juga dari MMR sebelumnya sudah sempat kita bahas. Dia sudah running well. Nah, di sini dia ada area supply. Di sini dia sudah berhasil membuat trend bearish ya di sini. Clear. Nah, jadi di sini kita juga bisa melihat adanya support dan resisten terdekat. Jadi di sini ada support dan resisten terdekat di versi 1 jamnya. Terus kalau kita lihat di 4 jam, di sini di 4 jam dia berada di area resistennya. Nah, kemungkinan besar sesuai yang tadi kita bahas, kalau misalkan si JPY USD-nya berhasil koreksi, maka lawannya ini bakal bullish. Apalagi di sini kita melihat ada trendline ya, di sini kita ambil trendline. Kalau misalkan GBP JPY ini berhasil break dari trendline, dia buat high, lalu dia balik lagi untuk ngetes, dia ada potensialnya untuk membuat lower high di time frame daily. Jadi kalau kita lihat di daily time frame, di sini kan dia sudah membuat sini lower high, lalu di sini sudah ada lower low-nya. Nah, minimal dia bakal menjemput di area supply. Di sini ada area supply, lalu di sini juga ada area supply. Jadi di 2 zone ini kita bakal menunggu. Kalau memang dia reject di 2 zone ini, nanti kita bakal update lagi bagaimana perkembangannya di Discord ya. Nah, kalau kita lihat dari 4 jamnya, di sini dia memang masih tertahan di area support, belum kuat untuk turun, masih dalam koreksi ya. Jadi ini bisa kita ambil impulse, sini correction, nanti dia bakal continuation kalau memang ini valid. Tapi kalau misalkan di sini dia berubah, dia respect terhadap supply-nya yang ini, maka di sini dia bisa langsung melanjutkan penurunannya. Jadi kalau misalkan dia naik sampai di area supply ini, dia bisa lanjut turun kalau memang ini di respect sama si GBP JPY. Tapi untuk melihat confirmation, kita harus breakdown terus dan kita harus pantau terus si GBP JPY dan JPY USD. Nah, so far yang saya lihat di GBP JPY ini seperti ini. Kalau dia valid dari trendline ini bullish, mungkin dia bakal nyari area supply di area ini sebelum dia melanjutkan penurunan. Mungkin di area ini di 165 atau di 167 sebelum dia melanjutkan penurunannya yang lebih dalam lagi. Oke, di sini ada demand. Setelah dia masuk di area demand, baru kita bisa melihat next step untuk si GBP JPY.
Oke, Cat GPY the next. Nah, di sini juga sama, Cat GPY ada trend line. Sini ada trend line. Kalau misalkan dia bullish stuck di area trend line, dia ada potensial buat lanjut turun. Tapi kalau misalkan area trend line ini di break, berarti targetnya itu yang pertama ada di sini, lalu yang kedua itu bisa ada di sini, dan yang terakhir itu dia berada di supply-nya ini. Jadi kita ambil dari supply yang ada, zone-nya dia bakal bullish untuk koreksi, berarti ada di sekitaran ini. Jadi kalau misalkan trendline-nya ini valid break, dia buat high baru di sini, kita tunggu di area trendline-nya, kita bisa ambil buy, lalu di area sini kita nanti bisa ambil confirm untuk sell-nya. Karena dari trend dia memang lagi bullish. Di sini dia bisa juga di sini dia membuat channel. Jadi kalau misalkan dia stuck di sini, dia turun lagi ke area trendline support, baru dia lanjut naik lagi. Di sini kita bakal menunggu respon dari pair ini. Jadi teman-teman juga bisa mantau di sini, karena yang saya lihat di sini dia masuk di area demand, langsung lanjut naik. Terus di sini juga ada correction, di sini juga ada trend line. Jadi kalau misalkan dia stucknya di area trend line yang di 4 hour tadi, dia bisa lanjut turun. Karena kalau di 4 jam itu terlihat dia masih agak tersendat-sendat juga kenaikannya. Kalau misalkan dia respect terhadap trendline ini, mungkin dia bakal lanjut turun. Oke, the last one kita bakal mantau si Audi USD. Nah, dari Audi USD di sini sempat juga kita bahas ya di grup. Nah, di sini dia udah breakout trend line di 4 jam. Di sini udah breakout trend line. Nah, dari adanya breakout trend line ini, dia masih membuat trend bullish ya. Dari sini dia rapi banget membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, cuman kemarin kita juga bisa ngelihat di sini di 1 jamnya dia ada break, tapi saya nggak sempat pantau lanjutannya. Sini dia break, tapi ketika dia break dia membuat higher low di sini, lalu ada high-nya di sini. Nah, setelah dia membuat high, dia turun lagi masuk di area demand ini, lanjut bullish lagi. Nah, karena kemarin kan forecast yang ada di grup itu si Audi USD bullish sampai potensialnya di area 74575. Nah, cuman di sini juga ada area terdekat ya. Kalau misalkan dia reject di area ini, oke, kalau misalkan dia reject ini di harga sekitar 71.900. Di sini juga kita bisa bikin possibility dia menjadi sebuah pattern. Kalau misalkan dia bullish ke reject di area trend line dan juga area supply, mungkin dia bakal melanjutkan penurunannya. Oke, kalau kita lihat di 1 jam, di sini ada si supply. Nah, jadi kalau misalkan dia
bullishnya masih kuat dan dia tertahan di area trendline ini, maka ada potensi kita bisa short selling. Karena kalau kita lihat dari daily time frame, dia memang lagi downtrend. Di sini dia udah membuat lower low. Ini area supply-nya di sini. Kalau misalkan dia respect terhadap supply, maka dia bakal lanjut lagi penurunan. Jadi kalau kita lihat supportnya dia ini masih cukup lumayan jauh. Cuman di sini juga ada beberapa support yang bisa kita ambil sebagai targetnya kita. Oke, dari weekly juga di sini. Nah, dari weekly di sini ada level. Mungkin kalau misalkan dari weekly dia bisa berhasil stuck di sini, dia bisa lanjut naik gitu. Oke, dari sini dari Audi USD sudah cukup clear. Kalau misalkan dia reject di area supply ini, dia bisa lanjut turun. Tapi kalau misalkan dari nanti kalau kita lihat dari 4 hour, dia nggak bisa breakout dari trend line atau strukturnya masih dalam bullish struktur, maka ini bisa aja dia masih lanjut bakal bullish terus. Jadi selama strukturnya ini masih konsisten seperti ini, dia bakal lanjut bullish. Karena kalau kita lihat dari historinya, dia memang tipikal yang korektif. Dia korektif tapi dia terus trending. Maksudnya gimana? Dia ngebuat koreksi, turunnya tuh karakteristiknya dia korektif. Jadi dia memang turun dan korektif. Gitu tipikal dari si Audi USD. Nah, di sini juga sama. Dia memang korektif tapi dia terus naik. Dia pergerakannya korektif tapi dia punya tren yang cukup kokoh gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Franlanco, di follow Instagramnya, dan join grup di Discord. Okay, see you on the next video.